menafsirkannya, saudara. Ya, jadi kalau tidak ada orang yang diberikan karunia menafsirkan, maka sebaiknya dia diam. Ya, sekarang kita lihat praktek di dalam ibadah jemaat. Ya, 1 Korintus pasal 14 ayat 27. Ini prakteknya, saudara. Ya, saya akan coba cepat. 1 Korintus pasal 14 27, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ayat 28, jika tidak ada orang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi jelas, bagaimana kita mempraktekkan di dalam ibadah jemaat karunia berbahasa roh? Boleh. Ya. Di pasal 14 ayat 27 ini mengatakan, kalau mau berbahasa roh silahkan, dan jangan ada orang yang melarang, kata Paulus. Silahkan. Tapi mesti dipahami bahwa di dalam berbahasa roh di dalam jemaat itu paling banyak 3 orang saja. Hendaklah 2 orang saja, paling banyak 3 orang. Jadi nggak boleh lebih daripada itu, saudara. Dan prakteknya pun nggak boleh berbarengan. 3 orang itu terus langsung berbahasa roh, tidak. Ya, Paulus katakan sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang. Jadi harus satu persatu. Tidak boleh sekaligus bersamaan semuanya berkata-kata bahasa roh. Ya. Ada jemaat yang mempraktikkan seluruh jemaatnya berbahasa roh. Kacau balau, saudara. Ini Alkitab tidak ajarkan, tidak ada nalarnya, saudara. Alkitab mengatakan kalau mau berbahasa roh boleh 2 orang, paling banyak 3 orang. Itu pun harus dilakukan satu persatu. Dan ayat 28 harus ada yang menafsirkannya. Tadi kan kita sudah baca, saudara. Ya. Tadi kita sudah baca bahwa seseorang yang berbahasa roh wajib untuk diberikan karunia menafsirkan, ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi waktu kita berbahasa roh, pertama-tama kita punya kewajiban, Tuhan berikan saya karunia untuk menafsirkan. Kenapa? Supaya jemaat lain dibangun, saudara. Lalu kita mengucapkan arti doa yang kita katakan di dalam bahasa roh tersebut, atau nyanyian roh lah, apalah, ya, supaya jemaat dibangun. Ayat 28, jika tidak ada, ketika kita tidak diberikan kalau menafsirkan, kita juga harus berdoa supaya ada orang yang dapat menafsirkannya. Ayat 28, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Ya, jadi kita berdoa supaya Tuhan kasih karunia menafsirkan. Kalau Tuhan tidak kasih, kita berdoa supaya orang lain diberikan karunia menafsirkan atas apa yang kita ucapkan dalam bahasa tersebut. Kalau tetap juga enggak dikasih, Alkitab bilang hendaklah mereka berdiam diri dalam jemaat. Stop. Keep silent, diam. Dan cukup hanya berkata-kata kepada Allah dan kepada dirinya sendiri. Itu artinya nggak boleh keluar suara, saudara. Diam, saudara. Bukan semakin kencang, saudara. Aduk keras-kerasan. Jadi praktek-praktek bahasa roh tanpa karunia menafsirkan itu sesat, saudara. Apalagi rame-rame, saudara. Ini Alkitab yang menegaskan. Rupanya, ya, di dalam jemaat Korintus itu ada praktek semacam itu. Rame-rame berbahasa roh semuanya. Lalu seenaknya saja, asbun, nggak tahu artinya, saudara. Mistik. Ini nggak betul, saudara. Ini yang harus kita benahi, saudara. Bahkan Paulus melarang, kalau tidak ada yang menafsirkannya dan orang itu tidak menafsirkan, sebaiknya dia berdiam diri, saudara. Jadi tegas, ya. Berbahasa roh, kalau tidak ada yang menafsirkan, harus berdiam diri. Tahu diri, saudara. Karena karunia bahasa roh itu karunia yang dari Roh Kudus. Kalau terus kita memaksa untuk terus berbahasa roh secara rame-rame, tidak ada artinya, terus kita tidak menafsirkan, kita terus hajar terus. Jelas, itu bukan dari roh Allah. Itu manipulasi bahasa roh palsu. Di ayat 40 terakhir, 14, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ini ukuran paling penting. Ibadah yang benar, ibadah yang sopan dan teratur. Paulus sudah mengatur demikian, saudara. Ya. Jadi kalau di dalam ibadah-ibadah sekarang ada praktek-praktek bahasa roh yang ngawur, kacau balau, tidak ada menafsirkan, rame-rame, asbun, itu tidak teratur. Dan itu pasti bukan dari Roh Kudus. Itu pasti karunia kudus yang palsu, bahasa roh yang palsu. Demikian, saudara. Kita akan lanjut nanti pada pertemuan berikut membahas karunia nubuat. Tuhan memberkati.